Rasanya senang. Halo guys, berjumpa lagi bersama kita. Ada Widi dan Ceria. Oke. Kan? Bingung? Di episode kali ini, Episode berapa? 2. Wah, udah banyak ya. Udah banyak. Udah banyak nongkrongnya. Udah banyak. Di episode kedua, kali ini kita kembali lagi ngobrol hal-hal tentang hobi, apapun lah ya, yang berhubungan dengan kita berdua. Mungkin kalian kalau ada yang mau diobrolin, boleh di komen aja. Kira-kira apa sih yang mau dibahas dari kita berdua? Di komen aja, ya nggak? Setelah episode pertama kita ngobrolin tentang dunia motor. motor. Sekarang tentang dunia Di episode kedua ini kan udah motor, laki banget. Motor, terus yang kedua berkaitan dengan motor. Masih berkaitan dengan motor. Bola. Kok bola? Bola ada bola sepak dan bola basket. Loh, main motor bisa Oh, dong. iya. Kan anak motor pasti main bola, main bola Hyperbola? basket. Enggak. Hypertit. Atau bolanya Ini bola yang mana? enggak? Bolanya lagi di mana nih? Bola permasalahannya lagi. Kalau lempar-lemparan bola. Ya, anak motor bisa begitu. Yes. Kita akan ngomongin hobi kita. Cowok-cowok udah pasti hampir semua, mayoritas di Indonesia khususnya, bahkan di dunia, di global, di Nusantara, itu adalah ngomongin tentang bola. Tapi spesifik kali ini, gue akan nanya Widi tentang sepak bola. Lu nih, gue kenal sebagai penyuka sepak bola. Gue juga suka sepak bola. Tapi semakin gue ada umur, itu gue makin nggak ngikutin. Nah, lu sendiri tuh yang ngikutin sepak bolanya Indonesia doang, atau luar, atau dua-duanya? Oke. Terima kasih ya sudah nanya. Tapi ngapain sih lu nanya kayak gini ke gua? Emang kenapa? Nggak penting. Ini juga yang nonton juga nggak pengen tahu. Emang kita di sini mau ngapain? Ngomongin orang. Emang nggak penting. Emang udah nggak penting, biarin aja, bodo amat. tinggal nonton aja pakai kuota dong, gratis, udah biarin aja. Oke, ngopi dulu ya. Ya. Nah, gitu. Enak cendolnya? Enak. Sama dawet nih. Gimana? Tadi apa pertanyaannya? Lu ngikutin sepak bola hanya Indonesia aja, atau sepak bola luar, atau dua-duanya? Oke, jadi yang pertama adalah ini gua harus menerawang ke sekitar 20 tahun yang lalu nih. Jadi Ya. Padahal umur 50 nih. itu umurnya doi. Awalnya dari bokap sih ya, dari bokap. Jadi waktu gua umur 8 tahun Okay. ada perhelatan ini World Cup 98 di World Cup Prancis. 98 di Prancis. Eranya Zidane, Ya. Ronaldo, Nazario, gitu-gitulah. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo ya? Yes, Ronaldinho belum ada. Oh, Ronaldinho belum ada? Belum lahir? Mungkin udah lahir cuman masih magang. Gitulah. Nah, tapi itu pun gue nonton di ujung kompetisi, yaitu cuma di final. Tahun 98 tuh berarti lu umur berapa? 8 tahun? 8 tahun? 8 tahun. Berarti gue kelahiran tahun? 89. 89 lewat 10 bulan. 10 bulan. Bokap ya karena ya mungkin lu sama kayak gue lah. Kita main bola kampung. Oke. Main bola kampung. Nah, terus Yang pakai bola plastik tuh. bola plastik. Yang kalau yang kena batoknya sakit banget tuh. Yang sambungan, tau nggak? Yang jendol. Ya, itu bokap cuman ngomong, nanti malam temenin gue yuk Oh, bokap lu ngomong gitu. Temenin gue yuk gitu. nonton. Oke. Gue lupa kalimat persisnya seperti apa. Apa emang final Brazil lawan Prancis? Kan tuan Prancis, berarti Prancis lawan Brazil. Gitu kan. Jam berapa? Ya Eropa 1:45 kick off kan. Di umur 8 tahun begadang. Nah, begadang gua bangun doang, terus gue tidur lagi.
Cuman di pagi harinya, bokap bilang, dia kayak mau OTW kerja, tapi pas pagi ketemu gua, tuh si Ronaldo tuh sampai nangis-nangis, sampai bokap pun praktekin tau gak? Kenapa aku nggak bisa ngegolin? Kenapa aku nggak bisa ngegolin? Gitu kan. Gua kan Brazil kalah. 3-0. Gua kan karena bocah ya. Iya. Gua karena bocah kayak masih sabodoteing gitu loh, masih nggak cuman ketanam di otak gua. Ternyata tadi malam ada pertandingan final dan jagoannya di era itu adalah Ronaldo. Botak itu. Iya. Zidane tier keduanya lah. Iya. Kan dia kubu Zidane Prancis masih kan. main di Juventus tuh. Juventus. Kalau Ronaldo masih main di TPI. Itu mah ini Ronaldo apa? Siapa? Ronaldo Wati. Ronaldo Wati. Siapa dia yang meninggal tuh? Itu artisnya, talentnya. Yang jadi Ronaldo Wati. Ya, lupa gua namanya siapa. Lupa namanya. Tapi itu zamannya Ronaldo yang kuncung kan? Belum, itu di Korea Jepang. Iya, yang kuncung kan? Itu 4 tahun setelahnya. Iya. Nah, cuman praktekin kayak gitu ketanam di gue. Oke. Kemarin bokap gua ngajakin gua begadang buat nonton. Final. Di pagi harinya bokap gua nge-review, walaupun cuman Ronaldo nangis-nangis tuh kenapa aku nggak bisa ngegolin gitu kan. Pakai bahasa Brazil ya. Nah terus gua, oh berarti bola seseru itu karena bokap gua sampai mention anak 8 tahun ya kan. Nah dari situ oke, jagoan gua Ronaldo botak, Ronaldo Brazil. Walaupun gue tahu di poster-poster doang, cuman gue nggak dalemin dia tuh gimana track recordnya atau apa. Oke, ada Ronaldo, berarti musuhnya Zidane gitu loh, gitu doang. Tapi start Kayak Tsubasa sama Hyuga. gitu. Nah terus itu cikal bakal awal kenapa gue suka bola. Oke. Gitu. Itu awal mulanya gue suka bola. Dari situ ya udah mulai keasah dalam artian setiap main bola, gue jadi Ronaldo ya gitu. Gitu kan. Terus lo dari kecil udah membotakin pala. Kayak dulu dari kecil gue botak deh. Lu botak? Botak dari kecil gue botak. Mulai tahu style waktu SMP. lu kecil di rumah apa di itu sih? Apa di barak? Atau di guru di Iya botak-botak cepak gitu, anak-anak SD gimana sih? Gue pikir lu jadi Shaolin. Enggak pelontos-pelontos juga. Enggak kayak Avatar. Iya, gue pikir tuh di keguruan sama di rumah sih lu tinggalnya. Gitu. Nah, gue lupa selang berapa waktu gue kelas 8 tahun tuh, kelas berapa ya cari kelas sekolah ya? 2 atau 3 ya? 3 ya? 3 tahun. Di kelas 3. Guru olahraga gue datang ke anak-anak cowok, mobil cowok. Nih, ada yang minat nggak dikasih brosur sekolah SSB. SSB Andi Lala namanya. Andi Lala. Yang dia itu adalah ternyata legendnya Persija tahun 70-an. Oke. Brosurnya gambar apa? Ronaldo botak. Oh gitu. Gue bilang, ini apa pak? Gitu kan. Ini kursus bola. Kok, oh bola ada kursusnya. Gue pikir cuma bahasa Inggris, komputer gitu. Ternyata bola ada kursusnya. Saya bawa pulang ya pak. Ya, gue kasih bokap nyokap. Excited mereka. Anak gue jadi main bola nih. Wih, oh ini punyanya Andi Lala. Di mana? Di samping mercu. Kan ini rumah gua. Ini mercu. Ini lapangan bolanya. Ya udah daftar aja. Itu yang punya mantan pemain timnas, kata bokap nyokap gua kayak gitu. Namanya Andi Lala. Terus Nama panjangnya Andi Lala Movie. Andi Lalan. Apa film Lala? Lalaland. Terus udah akhirnya gue mulai serius suka main bola. Nggak suka nonton, main bola ya. Jadi langsung jadi penyerang lubang. Hah? Ada penyerang lubang. Penyerang lubang. Ada di belakangnya striker. Oh, second striker. Kalau sekarang false nine. Kalau sekarang. Nah terus seiring berjalan waktu, gue main bola aktif. Tentu gue butuh suntikan motivasi dari mana? Dari gue butuh korannya, gue butuh nonton video-videonya di TV biar gue, oh ternyata main bola tuh begini, gini. Oke, gue menancapkan, mendeklar
dia adalah idola gua. Dia adalah idola gua. Setiap gua beli jajanan SD, poster-poster itu Ronaldo tuh. random sih. Ada Beckham lagi ganteng-gantengnya, Breeze cuy. Belah tengah Beckham ya kan. Ronaldo, Beckham, terus dulu apa ya icon-iconnya Buffon, waktu masih muda-muda gitulah. Christian Vieri. Ya, dia orang udah tuh satu letting ya. Iya. Nah, udah akhirnya suka. Nah, ada sekitar tiga alasan gue kenapa suka bola sampai sekarang. Yang pertama itu bokap gue tiba-tiba ngajak begadang nonton final World Cup. Yang kedua ini nih temen sekolah gue, temen SD gue namanya Pras. Dia bilang, Wit, kalau lu suka bola, lu harus punya ini. Apa tuh? ayo tebak apa? Pastinya celana dalam bola. Salah. Aduh, salah lagi. Koran bola atau koran GO. Go. Dari mana dapatnya? Beli di apa sih kalau tukang koran yang mangkal di satu sudut Iya. perumahan gitu kan, agen ya. Iya. Akhirnya uang jajan gue sisihin cuma buat beli itu cuy. Oh, iya. Misalkan gue lupa Lu SD baca koran? baca koran. Anjir, tua banget. Misalkan uang Pagi-pagi lu di teras gitu Uang sambil jajan. pakai super gitu. uang jajan gue misalkan 2.000, 1.500 tuh udah buat koran. Jadi gue cuman jajan gope. Tapi itu koran gue bawa ke sekolah. Weh baca nih ada si ini gitu kan. Itu kan kayak Yeah. IG-nya zaman sekarang kan. Ya. Kayak gitu. Jadi makin tajam tuh rasa cinta gue, rasa suka gue terhadap bola tuh terhadap sumbernya bertambah kan, source-nya bertambah kan. Dari koran, majalah, makin dapat informasi, makin banyak temen karena tanya aja si Widi. Wih, kayak Tapi gitu. dari situ akhirnya lu menemukan nggak klub pertama yang lu senengin? Kan lu tadi pemain. Ya. Terus lu emang ikutin pada akhirnya suka waktu itu Ronaldo masih di Inter Milan ya? Bukan di Internya, di Brazilnya. Oh enggak, tapi di klub Klubnya 98 itu kayak Inter kan tapi dekat sama Vieri itu Iya, kan. iya. Nah, itu lu akhirnya ngikut Ronaldo kemanapun pergi atau lu udah suka sama satu klub? Suka sama satu klub. Apa? Persikat Depok. Enggak. Gue suka Parma. Oh, Parma. Kenapa? Waktu kita SD nih, gue nggak tahu ya di Bekasi sama apa enggak nih jajanannya kayak gue. Parma tuh siapa gitu? Buffon, Oke. Oh, Buffon masih di Parma. Thuram, Oh, Lilian Thuram. Cannavaro, Cannavaro. Depannya Crespo. adalah si Stalin Crespo. Baggio bukan sih? Bukan ya? bukan. Tahu gelandangnya siapa? Siapa? Veron. Oh, Veron. Yang botak. Sebelum ke MU dia tuh. Betul. Ih, tahu gue. Tuh. Nah, terus jadi di SD gue tuh ada tukang cabutan namanya. Jadi benang ada banyak nih, ada Oh, berapa iya. puluh benang kayak sapu lidi gitu. Dibunya hadiah, Ya. ngabut kan. Iya. Kalau zong benangnya putus, cuma dapat permen doang dari si abangnya. Kalau beruntung ya lu dapat salah satu mainan yang ada di bawah. Dapat gue poster. Pas gue buka, skuad Parma. Dari situ lah gue ngulik kan. Ini ada siapa? Gue kulik tuh, orang gue tempel di kamar ini gue. Nyokap. Kenapa kamar nyokap lu? Oh, lu tidur sama nyokap. Tidur sama nyokap. Nah terus, gue tidur sama nyokap apa enggak ya? Jadi sebelahnya. Oh, gue tidur sama kakak gue. Oh. Gue tidur sama kakak gue, nyokap gue, bokap gue. Itu lu tempel di pintu. Di tembok. Jadi sebelahnya poster ini. Poster pahlawan. terus, jadi setiap gue mau, pokoknya dulu kan kita kalau zaman dulu nggak ada gadget kan, lu ngawang aja ya ceria. Nah pandangan gue tuh ke poster itu kan. Cannavaro, Benarivo, Thuram, Yeah. Buffon, duh batuk gua. Veron gitu kan. Akhirnya, kok gua harus punya satu tim nih buat jadi obrolan gua di sekolah. Lu pegang ini. Wah, gua punya nih Parma. Dulu Parma masih respect orang-orang karena dia habis juara UEFA atau apa gitu. Okay. Walaupun dia belum pernah juara Scudetto ya. Iya. Dia pernah juara jadi, Parma oke, masih the big four lah di era itu kan. Nah, terus ada satu lagi cuy, dan gue sekeluarga kegocek.
main cabutan lagi. Oke. Dapat poster kan? Set. Dapat poster orang pakai bris belah tengah bule ganteng bajunya umbro. Oke. Nomor 7. Bukan Batistuta dong. Siapa? Manchester nomor 7. Pakai bris belah tengah. Oke, David Beckham. Salah. Siapa? Ini dia namanya umbro. sekeluarga bokap nyokap gua kakak gua. Wah, si umbro ya. Ini si umbro ya. Tapi itu David Beckham. Beckham. Si umbro. Terus pas gua nonton Manchester, ini ngapa pemain umbro semua. 11-11-nya. Lagi itu kan di depan, Ya, nama di belakang. Mana ngerti sih gua. Kan dia kayak foto-foto chair. Gini. Iya, kan namanya nama punggung, bukan nama dada. Si umbro. Si Umbro. Udah habis kayak gitu, udah. Parma tuh. Oh ya, terus nih ya gue inget banget. Rabu Sabtu SSB jam 4 sampai setengah 6. Senin sampai Minggu main bola kampung. Jadi Rabu Sabtu setengah 6 sampai rumah gue nyambung main bola kampung. Kan dia peluit terakhirnya pas maghrib kan. Yeah. Jadi masih ada setengah jam lagi. Itu gue berarti everyday kan main bola terus. Di sekolah pun main bola. Ada satu yang aneh. Gue main bola setiap hari. Di sekolah pun main bola. Badan gue nggak kurus-kurus cuy. Tebek aja kayak gini. Ya makannya, makanan lu. Salah. Apa? Nyokap gue ini ngasih gue susu Denko plus gula pasir. Nyokap gue bilang begitu. Gulanya segini, susunya segini. Mungkin. Susu Denko-nya tuh dapat hadiah kaos. Dulu tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya nyokap lu pengen kaosnya. Kayak gitulah. Terus udah akhirnya udah jatuh cinta kayak World Cup Korea. Lu ngerasain sih? 2002, gua nonton. World Cup 2002. 2002. Kan makin dimanjakan karena kita nggak perlu begadang kan. Iya. Udah makin otak gua tuh setiap hari hari ini ada aktivitas bola apa ya? Oh, ada World Cup. Gitu. World Cup libur ada aktivitas apa ya? Oh, jelang pertandingan gitu-gitu. Udah terus sampai sekarang. Akhirnya jadi gua saking ekstrimnya gua kayak ketutup sama semua cabang olahraga lain. Oh gitu. Kayak lu kan gua kalau ngeliat lu kan lu kadang main padel, lu kadang main golf ya kan? Ya. Nah, gua Nggak bisa. kayak main badminton yuk. Ogah main bola gitu loh. Terus main badminton yuk. Ogah capek, besok gua mau main bola gitu. Jadi nutup. Tapi gue memang itu 2002 tuh gue lagi cinta-cintanya sama bola. Si World Cup itu. Gue ngikutin, bahkan gue beli. Ya kan kita dimanjakan dia mainnya siang kan. Iya, dan gue beli buku. Ada buku tebel di Gramet. Warna kuning bukan? Aduh gue lupa. Pokoknya Isinya itu, nomor telepon semua. enggak, bukan itu. Itu Yellow Pages. Oh, itu salah. Yellow Pages. Gue ngapain kena kecil. Maaf, beli Yellow Pages. Gue mau nelfon rumah makan Padang. Jadi buku itu tuh isinya seluruh negara yang peserta 32 World Cup 32 tim itu plus jagoan-jagoannya, ada profilingnya gitu. Nah itu gue suka tuh ngulik kayak gitu tuh. Nah itu tuh mulai 2002, gue nonton setiap pertandingan. Itu gue SD kan ya, jadi sampai gue lagi istirahat, gue nonton di kantin. Di kantin tuh ada TV yang di atas, ya kalau kita nontonnya di atas kayak TV-TV apotik di atas. Nah itu nonton gue pas istirahat. Gue ingat banget pas istirahat tuh Senegal lawan Swedia atau apa gitu. ya gue lupa, pokoknya ada Senegal aja, gitu-gitu. Nah kan itu kejadian yang Korea Selatan Italia itu kan sih. Tapi itu kayak main udah gelap deh. Mungkin habis maghrib. Iya, tapi itu yang viralnya ya. Kalau sekarang zamannya ngomongnya viralnya kan Korea Selatan lawan Italia itu kan. Gitu tuh. Itu Korea Jepang. Nah, gue nonton tuh finalnya Brazil Jerman. Oke. 2-0 kan, Ronaldo yang golin dua-duanya. Tapi di saat itu gue udah gak suka dia. Oh, udah gak suka. Udah gak cinta gue sama dia. Selama 4 tahun itu tuh lu karena Oh, ganti-ganti, Cer. Oh, kayak lagi bagusnya ini, lagi bagusnya ini. Waktu kan dari 98 itu, 2 tahun kemudian ada Euro, Eropa. Nah, gue nggak ikutin deh. Nah, gue jagoan gue Buffon itu. Cuman dia nggak main, diganti Toldo. Kalau pernah tahu Toldo, iya tahu. Iya, 2002. Nah, 2002 itu lagi PRJ. Nih gue PRJ lagi kita. Beli motor dulu nih. Berapa tahun setelah momen motor? Sebelum momen motor. Gue tuh kayak kalau ke PRJ tuh kayak bebas milih gitu loh. Ya. Walaupun gak dibeliin juga. Ya. Gitu loh.
Mau apa? Uji bola deh. Itu yang tersedia kayak Jerman. Oh Jerman. Lu apa? Si Balak. 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 Dulu Akhirnya tuh Balak, Schweinsteiger, Miroslav Klose yang gue sedulan. Oliver Kahn. Ya, Oliver Kahn kan. itu. Nah, itu gue suka dia. Gue tuh kalau setiap turnamen, gue biasanya menancapkan dia jagoan gue sebelum kompetisi. Misalkan 1 bulan lagi World Cup 2002 Korea Jepang. Kan udah punya tuh modulnya kayak lu Iya. bilang gitu. Wah, kayak kerenan dia nih squadnya nih gitu loh. Gue milih dia deh. Zaman itu udah tahu ya. Kayak gitu. Nah, jadi gue milih Jerman. Oke. Kayak gitulah kurang lebihnya. Walaupun ketemu Brazil yang ada Ronaldonya, gue Iya. biasa aja sama Ronaldonya. Karena gue overall lebih suka olahraganya, eventnya. Oh. Bahkan gue berharap banget final Jepang ketemu Korea ya pada saat itu. Pada saat itu ya. Ya, buat seru-seruan aja. Tapi gue pada saat itu malah justru lagi cita-citanya sama Ronaldo. Karena Soalnya- rambutnya itu. Bukan, memang ikonik banget. Dan gue main PS selalu pakai Inter Milan. Pokoknya Ronaldo, terus ada Roberto Carlos. Dan dia nyiptain di 2002 itu tendangan pisang itu kan. Itu ikonik juga kan. Jadi kayak makin cinta gue. Dan dulu sebutannya 4R ya. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos. Gitu. Itu udah ikonik banget deh kayak, dan mainnya pun bagus banget, cantik banget gitu. Itu sih yang gue 2002 tuh momen gue kayak suka bola, dan itu gue Itu pertama kali suka bola di 2002. 2002 gitu. Sampai sekarang udah akhirnya gue tertutup sama olahraga manapun. Bukan anti, cuman kayak kayak gue gak bisa main bulu tangkis deh. Gitu loh. Ya kalau main tepok sih ya bisa, cuman kan gue tuh tipikal orangnya ini yang ya. tipikal orangnya yang mau seriusin, Jer. Misalkan main badminton yuk, gue harus punya peralatan yang Gearnya, ya. proper gitu loh. Nah, kalau cuman tepok doang, pakai celana olahraga sekolah mah ya bisa aja, Iya, cuman nggak kena aja di gua. Lu harus pakai celana pendek Yonex ya berarti. Ya sini sobek ya. Yang bisa pakai supir-supir. Nah, kalau lu gimana? Lu tipikal cowok yang lu kan gua kenal orangnya basket banget nih. Gue cerita dulu sedikit ya tentang basket ya di gua ya. Kenapa gua nggak suka basket? Kenapa? Karena gua nggak dapet source-nya dari gua kecil. Iya, memang basket itu susah sih. Ada tetangga gua, anak orang kaya. Dia satu-satunya orang yang membukakan mata gua terhadap ada olahraga namanya basket gitu. Oke. Jadi kayak gua ke rumahnya ada ring basket di garasinya. Dia yang ngasih tahu gua, ini namanya Michael Jordan. Iya, Michael Jordan. Udah dari dia doang. Yang paling gua notice adalah kalau gua sekolah SD ya, nggak ada gawang, ada ring basket. Oke. Terus di kampus kan rumah gue udah kampus, di kampus juga ada lapangan basket, gak ada lapangan bola. Oke. Seinget gue ya, nggak lapangan bola yang proper ya, lapangan bola tanah merah itu sih ada. Gitu. Di Futsal dulu belum ini ya, dulu futsal belum. Nah itu gue dapat source, minim dapat source-nya. Oke. Jadi gue nggak ada rasa kecintaan gue terhadap paling filmnya doang. Film apa? Space Jam. Oh, Space Jam. Lu nonton Space Jam? Tahu doang si Looney Tunes ya. Iya, lu itu. Udah itu doang, cuman gue nggak dalemin. Ketika ada Subasa nih, jatuh cinta gue sama Subasa. Jadi Looney Tunes gue tahu doang, oh dia main basket gitu. Iya. Nah kalau lu gimana? Apakah lu suka basket karena faktor lingkungan yang mendukung kanan kiri lapangan basket, atau emang kayak tahun 90-an 2000 ada nggak sih highlight basket? Kayak gue nggak pernah nemu deh. Paling gue bola. Paling ada boom basket di RCTI nggak lu? Nggak tahu gue. Jadi Lega Calcio ada boom basket tuh, Nggak Gilbert Patinuho atau apa gitu Nggak tahu namanya. malah gue. Planet Football. Ada football tahu. Nah itu ada. Ya paling kan ada basket. highlight di akhir-akhir, paling cuma 1-2. Itu gue skip. Jadi Ya. abis Ya karena kan utamanya bola kan. Terakhir itu kayak cuman F1, MotoGP gitu doang. gitu. Nah lu gimana? Dari awal banget Gua itu justru awal memang sukanya bola dulu, Wit. yang World Cup di 2002 itu. Iya, terus akhirnya gue ngulik bola, gue main bola, gue bahkan sempet jadi jagoannya SD gue bola sampai kelas 5 SD. Jagoan taro. Bukan. Bahkan gue ikut SSB juga. Namanya di Bekasi tuh Tunas. Tunas Patriot. Ya, ya.
Itu gue ikut. Itu kan SMP jagoan itu. Jagoan, SSB jagoan. Ikut gue jadi back. Gue pengen jadi back gitu. Terus berjalannya waktu, kelas 5 SD itu ada yang namanya kartun Slamdang. Selendang Sutra. Bukan, itu Slamdang. Oke, Slamdang. Slamdang. Gak nemu lagi gue. Ntar pelan-pelan juga nemu ya. Gue juga belajar kok kayak gitu lama loh, sampai orang pada baper sama gue. Slamdang. Itu tuh kalau nggak salah setelah Subasa lagi abis. Itu gantinya Slamdang. Bukannya Subasa ada, Slamdang ada ya, berbarengan ya? Enggak. Rasanya Enggak. ya? TV7 kan. Itu Subasa udah selesai, menuju mungkin Slamdang dulu, terus baru muncul Subasa yang versinya yang lagunya ini loh, Dragon Screamer. Yang pertama yang kupu-kupu iya, yang pertama ya? Kupu-kupu juga lalat hijau gitu. Gitu. Nah, itu Slamdang. Oke. Nah, itu adalah turning point gue suka basket. Gue nggak tahu, gue tahu Jordan cuma denger, tapi gue nggak tahu dia main basket atau enggak. Pure berarti kartun itu Pure ya? kartun itu. Dan ada satu karakter yang gue cinta banget. Maksudnya dari situ gue suka banget, namanya Rukawa. Jadi kalau karakter utamanya itu Hanamichi Sakuragi namanya. Ya, yang merah itu. Ya, terus Yang jersinya merah. Ya, semua jersey merah satu oke. tim. Terus Dia dia rambutnya ada merah juga kan? merah juga, merah gondong sama dia sempet botak. Nah, dia punya kayak saingan, biasanya gitu ada karakter dia saingannya namanya kayak Rukawa. Dia orangnya cool gitu. Nah, gue suka kayak Rukawa ini. Terus di sekolah, akhirnya gue memaksa temen gue untuk membentuk sebuah tim namanya Sohoku. Sohoku tuh tim yang di Slamdang itu namanya Sohoku. Yuk bikin, lu jadi ini, gue jadi Rukawa gitu. Ada 5 orang ketemu main basket. Berarti lu tahu permainan basket dong? Udah sambil belajar. Berarti di sekolah lu support eskul basket itu? Ada jadi misal olahraga tiap minggunya kan beda-beda. Pas banget emang ada basket. Terus gue ngulik, gue belajar, gue nge-shoot, ya bisa gitu. Dan gue belajar doang dan gue praktekkan tuh ya udah bisa aja. Itu yang ada di sekolah gua, yang ada di sekolah gua itu. Pure bola doang sekolah gua. Dan gue melakukan itu tuh nggak, orang lay up kan Tuh, 2 naik. kayak masih traveling lah sebutannya, masih ini. Gue tuh udah aja bisa gitu. Terus akhirnya sempet ya jadi jagoan di sekolah juga lah. Gue dapat selalu nilai Secepat bagus. itu? Iya, kelas 5. Gue dribble. Berarti intinya SD lu support olahraga basket. Yang nggak full support, jadi kan ya tiap minggu kan olahraganya beda-beda ya. Kadang pas ada bola, pas basket tuh gue maksimal banget. Atau pas lagi ujian praktek itu macam-macam, ada lari, ada basket, ada apa. Jadi dalam waktu, gue ingat banget tesnya tuh dalam waktu 2 menit berapa kali lu dribble dihitung. Nah itu gue bisa tuh kanan, kiri. Ada bolanya? Cepet, ada. Gini dong, tremor dong lah. Terus? Nah dari situ kebawa lah sampai SMP. Nah SMP tuh baru gue ngulik. Karena ada eskul ya? Ada ekskul. SD mah nggak eskul ya, olahraga doang ya? Iya, SMP tuh udah ekskul dan udah mulai denger-denger, wah lu kalau basket dapet cewek banyak. Lu kenalannya udah ke situ sama. ya, pemikiran lu udah ke situ ya? Iya, emang terlalu akhir balik terlalu cepat gue. Nah di SMP tuh gue ada kayak ekskul cheers, jadi kenalnya tuh anak-anak cheers. Akhirnya lu masuk ke cheers? Enggak, gue masuk ke taekwondo. SMP terus gue SMP itu karena gue suka basket, gue mau basket aja. Itu akhirnya dimasukin sama nyokap gue ke Eskul klub. itu? Iya, klub. Klub di mana? Klub namanya Indonesia Muda. Itu latihannya di Rawamangun. Enggak, maksudnya klub di Klub basket SMP di luar. Oh, luar SSB-nya ya? SSB, iya kayak SSB. Jadi klub basket di luar di Rawamangun. Itu Indonesia Muda. Saat itu Indonesia Muda tuh kayak klub IBL lah gitu. Nah ini juniornya, kelompok umurnya. Nah di situ serius. Bahkan akhirnya gue sampai kepikiran
SMA tuh gue pengen profesional basket. Nah, gue sadar diri kayak zaman itu ya, gue SMP kelas 3 udah bisa mikir, gue kalau mau bersaing di Jakarta, ini susah banget. Karena kan di SMP itu gue akhirnya tanding-tanding basket, ketemu lawan-lawan yang keren-keren gitu ya, yang bagus-bagus. Gue kayaknya harus, ini deh, coba keluar kota, untuk gue main di situ aja. Kayak gini, prinsip gue pada saat SMP kelas 3, udah punya prinsip gini, lebih baik gue di klub yang kecil, tapi gue jadi pemain utama, dibanding gue di klub besar, gue jadi cadangan doang. Oke. Karena SMP kan egonya masih tinggi kan. Akhirnya gue pindah ke Solo. Dengan SMA itu, gue pindah ke Solo dengan harapan gue bisa ngelanjutin basket gue di klub namanya Bhinneka Sritek Solo. Klub IBL-nya Solo gitu. Ternyata pas di sana, jadi Bhinneka itu nama timnya, Sritex itu sponsornya. Nah, Sritex itu lagi drop, lagi cabut sama Bhinneka. Sritek yang kemarin bubar itu? Iya, yang ada isu-isu layoff itu. Ya udah bubar kan, sekarang udah nggak ada. Masih ada, tapi hanya beberapa karyawan. Yang itu cabut dari Bhinneka. Nah, Bhinneka akhirnya cabut juga dari IBL karena nggak ada sponsor. Karena kan dia harus ada modal kan. Udah stuck. Gue di SMA ya udah nggak jadi apa-apa. Ekskulnya nggak ada? Ekskul basket, gue ikut Ya, ala-ala doang yang paling. ekskul basket. Akhirnya ekskul basket, gue masuk SMA Pangudi Luhur, ekskul basket, terus sempat masuk di kompetisi. Gondrong dong rambut tuh segini. Enggak segini dong. Ini pendek namanya. Ini dong, gondrong segini dong. Ini namanya pitak. Ini namanya pitak. Oh, ini. Ini namanya apa? Rambut Mr. Bean. Rambut Mr. Bean. Nah, ini gondrong. Sini gondrong, depannya pendek. Kalau bahasa Jawanya namanya potong gori. Gondrong guri. Kok sekarang mulet sebutannya. Dulu namanya gori. Mas, potong gori. Tapi berarti lu ketika lu memutuskan untuk pindah ke Solo untuk mau jadi serius main basket, berarti lu dapat source-nya emang udah bener ya? Maksudnya Udah. nyokap nyekolahin ngelesin lu di Indonesia Muda. Ke Solo, oke di tim apa tadi? Bhinneka Sritek. Ya, berarti emang udah fokus banget kan, emang Udah lu pengen fokus banget, jadi pengen atlet banget, gitu. Karena di klubnya si Indonesia Muda, gue sama pelatih gue tuh ditinggi-tinggiin sama pelatih gue. Apanya? Bukan kayak kamu tuh hebat bisa. sih, Nah, maksudnya di klub itu pun di tempat latihan gue kayak tanda kutip dispesialisasikan lah. Spesialnya bukan berarti jadi santai, malah justru gue kayak lu tambah lagi ya. Tambah. Terus bahkan lagi drill aja misal lari, sprint gitu ya, sambil ayo siapa yang lu mau jadi pemain IBL kan? Lu mau jadi pemain IBL kan? Ayo kayak ditantang, di challenge terus gitu. Jadi dari situ kayak ya gue emang di sini gitu, di basket gitu. Tapi ya Berarti sekolahnya lu kesampingan dong? Apa tetap berjalan normal? tetap berjalan, bahkan malah sekolah kan ngedukung. Maksudnya yang punya lu di luar latihan ke sekolah, gua belum pernah juara 1, cuman gue juara 2, runner up paling tinggi. Kayak Juara harapan pernah kan? enggak, harapan doang kan, harapan palsu kan. Gue heran ada juara harapan tuh apa? Fungsinya apa ya? Atau ini, itu masih mending ada Favorit. bukan tim degradasi terbaik. degradasi aja, maksudnya degradasi terbaik. itu ibarat akreditasi itu kan, kalau sekolah kan akreditasi disamakan, kalau ini akreditasi terdengar. Sekolah SMA apa akreditasi terdengar, kedengarannya doang. Disamakan sama siapa? Tahu disamakan sama siapa? Sama Lazar juga nggak sama. Ya udah dari situ akhirnya nggak kesampaian, ya udah gue akhirnya cuman sampai Lulus SMA. event olahraga terbesar yang gue pernah ikutin itu sekelas nasional itu adalah DBL. Jadi yang Solo. DBL di pas Solo, di kota Solo. Oh, DBL tuh per DBL tuh per kota, kota-kota besar. finalnya Jakarta.
Iya, finalnya di Jakarta gitu. Oke itu terus tapi nanti dipilih lagi namanya DBL All Star. Itu kalau tahun kemarin tuh kayak diberangkatin ke Amerika gitu, tanding di sana kayak gitu-gitu. Gitu. Terus Nah, kuliah? itu gua nggak ada ini basket. Nggak ada ekskul basket, nggak ada ya cuman main aja udah sampai sekarang. Akhirnya cuman Kenapa nggak tetap dikejar? fun games. After lulus SMA kan lebih enak tuh. Kuliah lebih jamnya kan lebih bisa ngatur sendiri kan. Secara gue sadar karena secara umur udah nggak bisa. Emang prime-nya umur berapa sih kalau basket tuh? Prime itu SMA Kelas berapa? kelas 2. 16, Ya 17. 16 lah. Iya 16 17. Itu tuh prime-nya maksudnya secara fisik, secara mental itu kuat. Secara status juga nih anak Iya. ini apa rising star gitu Iya, ya. itu tuh harusnya di SMA udah mulai dilatih dan secara maksudnya kalaupun emang pada saat itu gue masuk klub di Bhinneka, dilatih di sana, digembleng di sana, ya pasti kan kayak fisik semua udah ditatar gitu dari SMA. Kalau ini kalau udah kuliah, Dan nol lagi. tanda kutip lu udah ketuaan, lu ntar latihan fisik ya nggak inilah. Dan ya nggak kejar, akhirnya juga kalau seleksi ya nggak akan fight gitu gue. Akhirnya fun game saja gitu. Tapi namanya dunia ya, namanya takdir gitu ya. Ya oke lah gue nggak bisa jadi pemain pro, tapi alhamdulillah saat ini gue kayak dipertemukan sama orang-orang yang ada di dunia basket. Bahkan pemain-pemain yang dulu gue kagumin, yang cuman nonton di TV, pemain Indonesia ya. Kalau pemain luar gue belum pernah. Gue pingsan kali kalau gue nonton NBA. Itu tuh gue kenal sekarang, gue tahu orang, gue pernah salaman, gue pernah ngobrol gitu sama orang-orang yang dulu gue kagumin gitu. Jadi kayak balik lagi ke apa yang gue mau. Contohnya siapa? Ada namanya Arki Wisnu. Oke. Itu kan Dia tuh suaminya siapa? suaminya Mbak Yuliani Hidranto. Oke, terus Itu pas Mbak Yani masuk jadi host kita, terus ini kan istrinya Mas Arki kan gitu. Ya udah jadi kayak wah jadi tahu, jadi kenal, bahkan pernah gue undang kan ke program kita gitu, ngobrol. si Mbak Yaninya. Bukan, Arkinya dong. Mas Arkinya. Kan gue temu Arkinya. Oke, terus Terus ada Mario Wisang, itu ada salah satu point guard Indonesia terbaik. Itu akhirnya gue bisa ngobrol, gue bisa salaman, bahkan gue punya kontaknya pribadi gitu, nggak manajernya gitu. Ketemu di FIBA aja, dia masih inget gitu. Di mereka acara udah pada FIBA. pensiun atau Udah pensiun, Mario Wisang udah pensiun. kalau Arki di ujung kali ya? Arki masih ya paling 2 tahun 3 tahun ini lagi lah mungkin ya. Karena kemarin baru juara kan sama Dewa United. Itu bahkan sampai direkturnya IBL saat ini tuh kenal, dan terakhir sebelum kita selesai di sekolah lama, ya gue berhubungan dengan orang FIBA Indonesia, kayak FIFA-nya Indonesia gitu. Ini PSSI-nya? Enggak, FIFA. Oh. Kalau PSSI kan Perbasi. Ini tuh Persatuan? FIBA, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Oh, oke. Perbasi. Nah, kalau ini tuh FIBA ini Federation Of Basketball Association lah. Federation International Basketball Association kalau kayaknya. ASEAN kepanjangan dari apa? Singkatan dari Association. Association Southeast Asia Nation. Bentar. Kalau nggak dipotong. Iya, jadi terakhir ketemu sama yang pegang country manajernya lah. Oke. Itu FIBA Indonesia gitu. Ya gue bersyukur dan sangat, kalau misalnya mengizinkan ya, kayak impian gue adalah pingin bekerja atau masuk dalam ikut andil dalam perkembangan basket Indonesia, pinginnya. Ya di baik layar karena mimpi lu di lapangan. Iya, kayak misalnya Kandas, setidaknya lu bisa berkontribusi di balik meja, di kolong meja itu. gitu. Pengen banget gue, pingin banget gitu. Ini impian, ya kan kita nggak pernah tahu ya namanya. Gitu sih, itu sih sampai sekarang, makanya gue alhamdulillah masih bisa main. Tapi emang basicnya gue suka olahraga, Wit. Tapi ketika
Kan gue sering liat story lu ya main basket. Lu masih sama seperti lu waktu SMA kuliah gitu kan? Enggak. Udah enggak. Karena kan gua ada cedera, apa gitu. Enggak. Apa yang cedera? Ada lah. Oh, Nih, kaki. Otak. Gitu. Tapi keren lu masih konsisten buat olahraga tuh keren. Iya itu harus sih, karena justru gue seminggu nggak olahraga tuh nggak enak badan gue. Bahkan ya bisa tanya orang lah, dulu bahkan gue sampai dimarahin nyokap, basket mulu gini-gini gitu. Ya daripada narkoba ya kan, mendingan olahraga. Gitu. Tapi memang gue basicnya suka olahraga, Wit. Maksudnya kalau lu kan susah untuk membuka olahraga baru. Gue malah penasaran sama olahraga baru. Contohnya? Ya misalnya gue diajak main badminton, ya main. Bisa. Gue serius banget tapi. Karena gue orangnya, apa sebutannya, kompetitif. Niatnya santai, tapi kalau ada yang main serius ya gue kira main serius. Walaupun gue cupu banget gitu. Tapi ya gue main serius, belajar berapa kali, nanti bisa jadi jago. Gitu. Tenis sempat gue coba. Padel pun yang saat ini gue belum coba. Gue penasaran banget, tapi belum ada yang gue belum dapet teman atau tempat yang bisa. Nah, di dekat rumah gue ada tuh lapangan futsal tapi nggak lapangan futsal, tapi udah dibikin tembok-tembok kaca gitu, bisa buat main padel. Kacang di peluru lagi. Nggak bisa. Iya, tapi maksudnya temennya siapa waktu itu kan teman kita ada si Reski juga namanya tuh. Dia mau ngajarin gitu. Tuh gue seneng banget. Gue suka gitu. Ya catur aja gue main gitu. Bahkan sempat ikut kompetisi catur gitu. Itu gue suka, basicnya emang suka olahraga. Tapi yang saat ini paling gue susah banget adalah yang belum bisa pingpong. Gue main pingpong susah banget. Karena? Ya susah aja. Kayak bola kecil, raket kecil. Ya, terus kalau di smash tuh kayak, ya lu berapa banding berapa itu. Punya gue di rumah pingpong, seru mainnya. Bisa? Buat ketawa-tawaan. Lu bisa? Bisa. Gue nggak bisa. Cuman untuk rules-nya gue nggak dalemin. Maksudnya sampai poin berapa. Gue nggak bisa. Ya mungkin karena sama kayak tenis kan? Iya. Cuman mungkin karena jarang ya. Maksudnya intensitas gue ketemu orang-orang yang suka pingpong tuh jarang. Hampir ya setahun mungkin gue megang itu sekali kali gitu. Jadi nggak biasa gitu. Padahal pingin sih gue kayak di rumah gitu ya, ada bapak-bapak, pengen gabung bapak-bapak main. Kan bapak-bapak pingpong kan. Kayak gitu. Itu sih kalau basket gitu. Nah, kalau lebih berwarna. Kalau klub ya, klub basket nih, kalau di Indonesia tuh memang gue ganti-ganti juga. Kalau lu kan Parma ya di awal. Gue tuh basket Indonesia tuh yang pertama ada namanya adalah Aspak. Tahu nggak lu? Nggak tahu ya? Tahu. Aspak Texmaco. Tahu. Aspak Texmaco, abis itu jadi Stapak. Nah, pas transit Stapak gua nggak tahu. Nah, Aspak, kemudian ke Stapak, abis itu mereka cabut, mengundurkan diri dari IBL. Terus mereka kemana? Nggak ada, klubnya nggak ada. Bubar. Iya, entah masalah financial atau gimana, nggak tahu lah. Pada saat itu gue nggak begitu dalemin. Itu gue suka sama Aspak, gitu. Nah, kalau luar, kalau di IBL, di NBA, itu gue dari dulu suka namanya LA Lakers. Kalau gue ada jagoan gue. Apa? Chicago Bulls. Karena Jordan. Karena Jordan. Terus kerennya warnanya merah. Keren aja. Iya. Keren aja, Cer. Iya. Warna kan. Iya. Gimana sih? Kalau gue pas suka Lakers karena udah klub jagoan sih. Lakers gue suka make waktu main PS zamannya O'Neal. Ya O'Neal, ada Kobe Bryant. Gitu. Iya, pada saat itu, pada emasnya itu tuh emang Lakers dan udah banyak ngantongin juara. Jadi kayak Real Madrid lah kalau di bola. Jadi pas gue suka emang udah champion lah gitu. Tapi kalau Chicago udah nggak ada Big 3, Big 5? Enggak. Setelah Michael Jordan udah ini sih, udah nggak ada pemain kayak Michael Jordan di Bulls ya. Itu yang membuat klubnya kurs. Iya. Karena ya nggak tahu ya gue. Kenapa dia nggak pindah ke Lakers ya? Siapa? Kan katanya Lakers Real Madridnya versi basket. Si Jordan ya. Nah, bedanya mungkin basket itu tuh dulu tuh tiap tim gitu ya, itu punya pemain apa ya? Pemain gapean ya, ikonnya gitu. Jadi susah untuk dilepas. Jordan tuh akhirnya
pensiunnya tuh dia tuh sempat pindah klub Jordan ke Washington Wizards. Itu udah terakhir dia mau pensiun gitu. Jordan tuh udah sempat pensiun di tahun ini ya koreksi kalau gue salah tahunnya, tahun 97 apa 9 berapa, dia udah pensiun dini gitu lah. Dia pensiun. Makanya main film itu. Enggak tahu ya. Karena di film apa? Tadi gue bilang Apa namanya? Space Jam. kan dia pensiun tapi jadi pemain Golf. bukan Hoki. rugby apa hoki ya? Ya. Di filmnya tuh dia main itu. Terus ya kok main basket malah pensiun bukannya istirahat malah lu cabang olahraga lain. Gue lupa deh pas dia pensiun apa enggak. Jadi pensiun sebentar, habis itu dia comeback. Tapi sempat comebacknya ganti nomor. Nomor 45 apa ya nggak salah. Gue lupa, koreksi lagi kalau salah. Terus balik lagi ke nomor 23. Gitu. Ada itu pun gue pas nonton Last Dance yang di Netflix. Kalau nonton tuh sejarahnya Jordan tuh. Gue nonton deh. Di Netflix. Langganan nggak? Langganan. Sekarang gue lagi buntu banget mau nonton film apa di Netflix. Iya, nonton Last Dance. Itu film favorit gue udah nggak ada. Last Dance. Gitu. Film lo apa? Enggak. Emang lo udah film? Film favorit. Oh, apa film favorit? Ya ntar itu episode lain ya. gitu. Dan basket kalau orang-orang bilang kan ya pada saat itu ini ya kayak olahraga elit lah. Iya kan, karena lu harus punya sepatu basket. Itu yang nggak nyampe di circle gua, Ceria. Jarang orang main gua basket. Republic of Meruya tuh jarang lapangan basket. Jadi lapangan tanam ini loh Gak kayak bisa nyeker main basket. di rumah gua tuh dulu di Meruya tuh fenomena apa sih lahan lagi dibabat semua jadi tanah merah buat dibangun perumahan. Nah itulah jadi kayak surganya anak bola. Nah spot buat basket malah nggak ada. Sangat-sangat kecil source-nya. Nah berarti balik lagi ke masa kecil lu perihal basket, emang lu kesupport sama lingkungan juga ya? Di Iya. sekolah ada lapangan basket, Iya. nyokap support, Iya. terus kebetulan ada sekolah basketnya kan? Iya. Di rumah ada nggak? Kayak di komplek atau di mana? Ada, gitu? ada, Ada ya? Ada. Tapi ya balik lagi, karena gue untungnya orang-orang tuh, karena orang-orang tahu, khususnya di sekolah, di rumah, gue suka olahraga, kayak jagoan olahraga gitu ya. Jadi mereka ikut apa yang gue pingin aja. Main basket ya gitu. Iya main basket gitu. Jadi ada temennya. Berarti udah baik tuh nggak ada. Cer main bola yuk udah nggak ada. Nggak tuh. ada. Karena Ceri mah udah. Ya sepingin-pingin yang gue aja main bola. Tapi kalau sekarang misalnya diajak main bola bisa. Gitu. Gitu guys. Kalau kalian gimana? Kalian lebih suka suka sport karena apa? Iya, ada faktor apa-apa. Dan kalau Historinya misalnya gimana? bola dan basket, kalian lebih suka mana? Antara sepak bola dan basket. Tapi ada loh suka badminton, banyak teman-teman gua. Oh iya, khususnya Ngelotok Indonesia. banget tuh badminton. Iya. Tapi tuh kalau gue pribadi ya, ngeliatnya badminton, gue suka ngeliatnya apalagi kalau timnas main ya. Tapi kalau untuk ngulik sampai ini pemain siapa tuh kayaknya lingkupnya terlalu kecil tuh nggak? Ya, terus yang mohon maaf nih teman-teman ya, yang bikin agak kurang serunya misalkan Taufik Hidayat lawan Lindan nih. Heeh. Bukan tuh grand final tuh, Iya. sebagai World Cup. Heeh. Terus minggu depan ketemu lagi sama dia di ajang iya, yang berbeda. Jadi nggak ada event yang event topnya Olimpiade, Iya. ya kan? Gitu. Dan regenerasinya tuh cepet. Iya, betul. Maksudnya tiba-tiba ada pemain muda tuh biasanya nggak nonton gitu. Gua aja perihal badminton ya. Gue suka sama badminton, suka nonton. Cuman udah mulai tergerus era-era gua SMP, SMA, kuliah tuh udah mulai hilang karena lapangan udah nggak ada kan. Iya. Paling cuman lapangan kampung yang dipelur, Iya. terus tiang netnya Iya. itu di besi-besi Iya. gitu. Sekarang tuh udah hampir menyerupai futsal, bahkan udah melebihi futsal, bikin gor. Jadi gue setiap jalan ke komplek mana, ada gor, gor disewakan lapangan badminton, bla 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 bla. Jadi udah kayak futsal. Jadi berarti kan apa? Ada marketnya kan. Berarti kan orang-orang udah pada semangat lagi buat main badminton kan. Itu juga pasti masanya banyak tuh badminton. Masih di kok luar bola sama gor basket. badminton tuh masih rame dan murah kan, ceweknya termasuk. Apalagi patungan ini ya,
Ya, berempat gitu kan, iya, gitu kan. kadang cuma 20.000, 30.000. Kalau basket kan mahal kan karena termasuk ini olahraga elit, jadi Elit. kena pajaknya banyak. Ya, pada nggak tahu. Tapi disuruh sehat, bingung lah. Gimana? Oke guys, sekian aja di episode 2 kali ini. Nextnya kita akan bahas apa lagi? Atau kalian ada ide untuk kita mau bahas apa? Silahkan di komen aja. Saya Ceria. Saya Widi. Kami berdua pamit. Terima kasih. Ngopi dulu.